Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini adalah garis dan sudut dengan tema hubungan antar sudut. Perhatikan gambar berikut anak-anak. Ini ada gambar arah mata angin anak-anak dengan berbagai arah ya, yang menunjukkan denah rumah Erik dan Thohir. Itu ada yang arah utara, selatan, timur, tenggara, barat, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah A, sudut berpelurus dan berpenyiku. Perhatikan gambar satu anak-anak. Sudut Y derajat dan X derajat, sudut berpelurus, membentuk sudut 180 derajat. Kemudian gambar kedua, sudut Y derajat dan X derajat adalah sudut berpenyiku karena membentuk sudut 90 derajat. Contoh 1, perhatikan gambar di samping anak-anak. Tuh ya, perhatikan. Sudut AOB sama dengan R derajat, sudut BOC sama dengan S derajat. Untuk yang pertama, sudut AOB ditambah sudut BOC sama dengan 90 derajat, atau R derajat ditambah S derajat sama dengan 90 derajat. Yang kedua, sudut AOB sama dengan 90 derajat dikurangi sudut BOC, atau R derajat sama dengan 90 derajat dikurangi S derajat. Yang ketiga, sudut BOC sama dengan 90 derajat dikurangi sudut AOB, atau S derajat sama dengan 90 derajat dikurangi R derajat. Jadi, hubungan antara sudut BOC dan sudut AOB disebut sudut berpenyiku. Contoh yang kedua, perhatikan gambar di samping anak-anak. T ditambah U sama dengan 180 derajat, atau T sama dengan 180 derajat dikurangi U, atau U sama dengan 180 derajat dikurangi T. Hubungan sudut AOB dengan sudut BOC disebut sudut berpelurus. Untuk yang B, pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Perhatikan gambar di samping anak-anak ya. Untuk yang pertama, pasangan sudut AOB dengan sudut COD dan pasangan sudut BOC dengan sudut AOD merupakan sudut-sudut bertolak belakang. Yang kedua, pasangan sudut AOB dengan sudut BOC adalah pasangan sudut berpelurus, sedemikian sehingga berlaku A. Sudut AOB ditambah sudut BOC sama dengan 180 derajat, maka sudut BOC sama dengan 180 derajat dikurangi sudut AOB. B, sudut AOB ditambah sudut AOD sama dengan 180 derajat, maka sudut AOD sama dengan 180 derajat dikurangi sudut AOB. Maka berlaku besar sudut BOC sama dengan sudut AOD sama dengan 180 derajat dikurangi sudut AOB. Dengan cara yang sama, dapat diperoleh sudut AOB dan sudut COD adalah pasangan sudut yang bertolak belakang dan besarnya sama. Contoh 3, perhatikan gambar di samping anak-anak. Tentukanlah nilai X ditambah Y ditambah Z. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus memahami pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Pasangan-pasangan sudut bertolak belakang dari gambar adalah sebagai berikut. Penyelesaiannya, perhatikan gambar. Yang A, sudut 68 derajat sama besar dengan 5Z ditambah 3 derajat, itu sudut bertolak belakang. 68 derajat sama dengan 5Z ditambah 3 derajat, maka Z sama dengan 13 derajat. 13-nya itu dari 65 dibagi 5. Kemudian yang B, sudut 110 derajat sama besar dengan 2X. Itu juga sudut bertolak belakang ya. Sehingga 2X sama dengan 110 derajat, maka X sama dengan 55 derajat. C,
Sudut 3Y sama besar dengan 42 derajat. Itu juga sudut bertolak belakang. 3Y sama dengan 42 derajat, maka Y sama dengan 14 derajat. Jadi, nilai X ditambah Y ditambah Z sama dengan 55 derajat ditambah 14 derajat ditambah 13 derajat sama dengan 82 derajat. Selanjutnya adalah hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Perhatikan gambar berikut anak-anak. Itu gambar garis K dan L merupakan dua garis sejajar dipotong oleh garis M. Itu akan, kalau dalam kenyataan gambar rel kereta api ya anak-anak ya. Dua garis berwarna hijau merupakan dua segmen garis sejajar. Kita sebut garis K dan garis L dipotong oleh garis M pada gambar. Sehingga membentuk 8 sudut, yaitu sudut 1, 2, sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6, sudut 7, sudut 8. Ayo kita amati anak-anak. Untuk mengetahui cara menentukan besar sudut-sudut tersebut, amati gambar-gambar berikut. Untuk gambar yang pertama itu ya, sudut yang saling berpelurus anak-anak. Ya, sehingga nilai X-nya adalah 40 derajat. Gambar kedua, 2A, itu sudut yang saling sehadap. Karena menghadap arah yang sama ya. Nilai X-nya adalah 30 derajat. Kemudian yang 2B ini juga sehadap. Nilai X-nya 20 derajat. Yang 3A ini dalam berseberangan. Kemudian nilai X-nya 20 derajat. Yang 3B itu juga sama, berseberangan dalam atau dalam berseberangan sama ya. Nilai X-nya 20 derajat. Kemudian yang gambar berikut, yang 4A dan 4B ini adalah sudut luar berseberangan. Nilai X-nya 8 derajat. Kemudian yang 4B nilai X-nya adalah 15 derajat. Keterangannya nanti di belakang anak-anak ya. Kemudian untuk yang berikutnya, (5A). Gambar 5A adalah sudut dalam sepihak. Nilai X-nya 11 derajat. Kemudian yang 5B, X-nya adalah 70 derajat. Kemudian gambar yang berikutnya atau 6A, ini adalah sudut luar sepihak. Untuk yang 6A nilai X-nya 6 derajat, kemudian yang 6B nilai X-nya 5 derajat. Kita lanjut yang C, hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Gambar 1 itu perhatikan, itu adalah keterangannya titik-titik K, L, M, dan M merupakan, titik-titik K, L, M, dan N merupakan titik-titik interior garis K dan L atau titik-titik yang berada di daerah dalam garis K dan L. Gambar kedua, titik-titik O, P, Q, R, dan S merupakan titik-titik eksterior garis K dan L atau titik-titik yang berada di daerah luar garis K dan L. Gambar ketiga, ini adalah garis M memotong garis K dan L. Titik-titik K dan L dengan titik M dan M dan N merupakan titik-titik yang saling berseberangan di daerah interior garis K dan L. Gambar keempat, garis M memotong garis K dan L. Titik O dan P dengan titik S merupakan titik-titik yang saling berseberangan di daerah eksterior garis K dan L. Begitu juga titik R dengan titik Q merupakan dua titik yang saling berseberangan di daerah eksterior garis K dan L. Lanjut yang C, hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Perhatikan anak-anak. Itu di situ kan ada 8 sudut ya, sudut 1, 2, 3 dan seterusnya itu ya. Untuk yang sudut luar
Sudut luar itu berarti sudut 1, sudut 2, sudut 7, sudut 8. Sudut-sudut dalam adalah sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6. Kemudian ada sudut dalam berseberangan adalah sudut 3 dengan sudut 5, sudut 4, dan sudut 6. Kemudian ada sudut luar berseberangan adalah sudut 1 dan sudut 7, sudut 2 dan sudut 8. Kemudian ada sudut dalam sepihak, yaitu sudut 3 dan sudut 6, sudut 4 dan sudut 5. Kemudian sudut-sudut sehadap, sudut 1 dan sudut 5, sudut 2 dan sudut 6, sudut 3 dan sudut 7, serta sudut 8 dan sudut 4. Perhatikan contoh 1 anak-anak. Itu ada gambar. Ya. Contoh 1. Perhatikan gambar berikut anak-anak. Tentukan nilai X-nya. Untuk penyelesaiannya, karena garis K sejajar L, akibatnya besar sudut 3X dengan besar sudut 60 derajat membentuk sudut berpelurus. 3X ditambah 60 sama dengan 180. 3X sama dengan 180 kurangi 60. 3X sama dengan 120. Sehingga X sama dengan 40. Jadi X sama dengan 40 derajat. Contoh 2. Perhatikan gambar di samping. Tentukan nilai X. Penyelesaiannya, berdasarkan sedikit informasi yang telah kalian pelajari, maka sudut 2X ditambah 10 derajat dengan sudut 70 derajat merupakan sudut sehadap, sehingga kedua sudut tersebut besarnya sama, yaitu 2X ditambah 10 sama dengan 70, 2X sama dengan 70 dikurangi 10, 2X sama dengan 60, X sama dengan 30. Jadi nilai X sama dengan 30 derajat. Contoh 3. Perhatikan kembali gambarnya anak-anak, tentukan nilai X-nya. Berdasarkan informasi yang telah kalian pelajari, maka sudut 3X tambah 15 derajat dengan sudut 70 derajat merupakan sudut dalam berseberangan, sehingga kedua sudut tersebut adalah sama. Jadi 3X tambah 15 sama dengan 75. 3X sama dengan 75 dikurangi 15 sama dengan 60. Jadi X sama dengan 20. Jadi nilai X sama dengan 20 derajat. Contoh 4. Perhatikan gambar anak-anak. Tentukan nilai X-nya. Berdasarkan informasi yang telah kalian pelajari, maka sudut 2X ditambah 10 derajat dengan sudut 30 derajat merupakan sudut dalam sepihak, sehingga kedua sudut membentuk sudut berpelurus, yaitu 2X ditambah 10 ditambah 30 sama dengan 180 derajat. 2X ditambah 40 derajat sama dengan 180 derajat, sehingga 2X sama dengan 180 dikurangi 40. Atau 2X sama dengan 140 derajat. X sama dengan 70 derajat. Jadi nilai X sama dengan 70 derajat. Sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian paham anak-anak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.